Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan makalah tentang akad qard. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok penyaji dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya Muhammad Dafiq Rofiki sebagai penyaji pertama, Indah Wulan Agustina sebagai penyaji kedua, dan juga Nurusibah Badriatul Laila sebagai penyaji ketiga. Langsung saja, apa itu definisi dari akad qard? Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawul atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Menurut syar'i para ahli fikih memberikan definisi qard sebagai berikut. Yang pertama, menurut pengikut mazhab Hanafi, qard adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Yang kedua, menurut mazhab Maliki mengatakan qard adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali, tidak berbeda atau setimpal. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Hanbali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya. Yang keempat yaitu menurut mazhab Syafi'i, qard adalah memindahkan kepemilikan suatu kepada seseorang sajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Dari pengertian akad qard di atas dapat disimpulkan bahwa akad qard adalah perikatan atau perjanjian di antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan pada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain, meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan suatu imbalan. Dalam akad qard ini, untuk menghindarkan diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman qard, yang pertama yaitu harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Yang kedua, sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya suatu kontrak. Yang ketiga, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perserikatan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua, yaitu Mbak Indah Wulan Agustina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum, rukun, dan syarat al-qard. Dasar hukum yang pertama terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, yang artinya Allah menyeru kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan meminjamkan harta kepada sesama manusia sebagai wujud dari civil society. Yang kedua adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infak fisabilillah atas harta yang dipinjamkan dan memberi pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, terutama tolong-menolong dalam hutang piutang. Dasar hukum berikutnya adalah ijma' para ulama. Dalam ijma' tersebut, para ulama sepakat bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Materi selanjutnya adalah rukun qard, terdiri dari akid, maqud alaih, maudhu al-qard, dan sewot. Materi selanjutnya adalah syarat qard. Yang pertama, qard dilakukan dengan ijab dan qabul. Yang kedua, kedua pihak yang terlibat harus cakap hukum, balik, berakal, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, harta yang dipinjamkan adalah harta yang ada padanannya di pasaran. Yang keempat, ukuran, jenis, jumlah, dan kualitas harus jelas. Nama saya Nurusibah Badriatul Laila, NIM 191. Saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi Al-Qard dalam lembaga keuangan syariah.
Alqord merupakan salah satu jenis produk syariah atau perbankan syariah. Pembiayaan Alqord merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha dan lain-lain. Berikut berbagai contoh pengaplikasian Alqord dalam lembaga keuangan syariah, terutama dalam perbankan syariah. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.